orang yang berani menjelaskan tentang konsep haji se-ekstrim Abah tuh baru-baru Abah saya tuh sih. Karena harus disampaikan kata-kata Nabi bahwa kebenaran itu adalah harus disampaikan walaupun pahit semua. Udah waktunya Pak ya. Dan untungnya saya udah mati Mas Hendra. Jadi udah nggak berdampak pada saya. Yang mengancam nggak berdampak, orang udah mati gimana sih? Kan yang rasa sakit, rasa tersinggung itu yang diri dohir. Saya kan udah diri batin Mas Hendra. Maka saya kaya nggak merasa kaya. Gitu kan tadi semua. Saya kadang-kadang membutuhkan instrumen kaya ini untuk sombong pada orang sombong. Gitu loh. Tadi semua. Banyak Bah ancaman-ancaman gitu Bah. Hah? Ancaman apa tuh banyak ya? Ya sebetulnya kalau ya kata teman-teman ada Soekarno. Abah kan nggak pernah lihat tulisan. Oh sama berarti sama aku ya. Saya nggak pernah lihat tulisan. Karena saya nggak peduli dengan komen orang Mas. Iya, setuju. Kulil haqqo wala kana mur, kita sampaikan saja udah. Dan Nabi Muhammad pun disuruh nyampaikan aja sebetulnya. Tidak bisa merubah apa-apa Nabi Muhammad itu. Hidup kayak gitu tuh ringan banget loh Bang. Karena kita fokus mencintai orang-orang yang mencintai kita. Gitu. Dan kita kalau tidak ringan, maka kenapa kita harus belajar ilmu fisika? Itu hanya balon yang sudah dikosongkan di vakum yang bisa naik terbang. Iya. Selama kita ini masih malu jasad, ya tadi. Bener sih ini. Capek kita ini. Udah capek nggak ada hasil lagi. Udah capek berantem lagi. Udah capek miskin lagi. Udah capek ngontrak lagi. Udah ngontrak sakit lagi. Udah sakit dohirnya juga hatinya busuk lagi. Waduh, itulah konsep yang dicontohkan Islam secara keseluruhan hari ini. Karena gagal memaknai firman-firman Tuhan maupun adalah hadis-hadis Nabi. Semua. Nah, sementara mereka yang di Finlandia, di mana itu semua. Justru mereka itu adalah sudah cinta di sini. Berarti tujuan perjalanan mereka walaupun bukan lewat sholat seperti kita, lewat dikir seperti kita, tapi mereka lebih sholat dan lebih dikir. Kan tadi karena mereka sudah ngerti konsep doa. Da'aya da'u menghadirkan. Buktinya dia apa menghadirkan? Menyayangi semua makhluk. Ujung-ujungnya. Maka di penghujung perjalanan rohani itu cinta, Mas Hendra. Itulah kenapa lambang cinta itu kata Abah juga kayak dua tapi satu. Dia sudah Nurullah dan Nur Muhammad. Kembali pada konsep alam, awal. Pada saat dia ingin dikenali. Dia terjali pada Muhammad. Pada rupa Adam. Nah tugas kita adalah menguliti si Adam tadi. Pengakuan identitas pada aqua, pada pit, pada mineral, pada apa semua. Dan juga sama memandang pada setiap makhluk. Itu pandanglah sebagai Nur Muhammad semua. Karena kalau tidak dipandang sebagai Nur Muhammad. Karena semua itu sesungguhnya adalah kullu syai'in halikun. Illa kata Allah. Kecuali Nur Muhammad yang tidak rusak. Maka selama kita kembali pada hakikat Nur Muhammad. Berarti kita sudah kembali pada fitrah kita. Ruh yang ditiupkan kepada kita. Bah. Iya. Ini mungkin di segmen terakhir ini Bah. Abah tadi kan sempat singgung tentang sabdo palon nagih janji gitu. Selama ini itu kan banyak dikatakan Anda itu hanya khayalan aja, mana buktinya nggak muncul-muncul gitu kan ya. Menurut Abah ini akan real 2027. Iya, tapi kan sabdo palonnya sudah mukanya sudah beda Mas Hendra. Oke. Iya, inilah yang harus dipahami kata Abah tentang orang yang bermimpi Nabi Muhammad. Kok kenapa Nabi Muhammad itu wajahnya beda-beda? Karena yang kamu pahami di dalam Ahmad pun ada Muhammad, di dalam Musa pun ada Muhammad, dan Muhammad itu bukan manusia. Tadi maka ada orang saya bermimpi Presiden itu Soekarno. Iya, kamu pada saat itu di zaman Soekarno. Maka muncullah wajah Soekarno sebagai presiden. Tapi yang hidupnya di zaman Habibie, munculnya Habibie wajahnya. Iya. Karena yang ada istilah Nabi, ada istilah Rasul. Dan Rasul itu hanya satu. Itulah Muhammad. Nur Muhammad yang ada itu presiden. Itu. Maka orang kalau sudah konsepnya bukan kepada sosok berarti sudah selamat. Adapun penjabatnya bisa manusia. Tadi semua, ya. Tadi Adam cangkangnya, Muhammad dalamnya, gitu kan tadi. Idris cangkangnya, Muhammad dalamnya. Maka kemarin waktu Abah di Malaysia, mereka senang tuh kata Abah. Prime Minister itu satu. Tun Abdul Rojak, Mahathir Muhammad itu pejabat presiden. Tadi semua. Kamu jangan terjebak pada sosok yang fananya. Betul. Tapi Muhammad itu bukan manusia. Apakah Prime Minister itu manusia?
Ya bukan. Apakah presiden itu manusia? Ya bukan. Maka kata Allah, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Enggak, tapi teman-teman di Malaysia bisa nerima penjelasan Bisa. itu. Karena mereka kuliah kanan banget gitu maksudnya. Di sana itu ekstrim. Walaupun masyarakatnya kata Abah malah tauhid Malaysia itu. Cuma negaranya belum boleh membolehkan. Tapi nanti akan jebol. Jebol ya Pak? Akan jebol. Brunei jebol gak Pak? Udah jebol Brunei tadi semua. Jadi intinya bahwa sedunia ini nanti di 2027 itu akan jebol semuanya. Karena dia Tuhan sang kehadiran ingin nyata. Yang sekarang ini tadi dirampok oleh manusia yang merasa ada. Inilah. Maka inilah kebangkitan kiamat. Kiamat. 2027 kiamat ya Pak? Ya sudah mulai kiamat, tapi kesempurnanya kiamat ya sebetulnya nggak ada selalu hubungan dengan syariatnya. Kata Nabi kan apa? Kata Jibril, bumi ini tidak akan lebih dari 1.500 tahun akan kiamat. Sekarang hitung berapa? 1447. Berarti ada dua hadis yang menjelaskan kiamat, satu dari Mu'ad bin Jabal, satu dari satu lagi dari Anas bin Malik. Yang satu mengatakan 1477, satu mengatakan 1407. Karena kata Nabi di bawah 1500 tahun. Sekarang berarti berapa tahun lagi Mas Andra? Coba selaraskan dengan apa yang dikatakan NASA. Selaraskan apa yang dikatakan oleh oleh mereka. Bahwa mereka sudah hitung kapan benua Antartika dan tidak akan mencair itu. Oke. Tadi semua. Tetapi yang akan dibangkitkan oleh Allah itu adalah bukan menghancurkan bumi. Mengganti penumpangnya. Jadi 2027 itu sebuah kebangkitan besar gitu ya, ibaratnya kiamat gitu ya. Kiamat. Kembali bangkit nurani. Kembali bangkit budi. Pekerti. Agama budi. Ya. Tadi semua. Inilah yang akan kembali lagi Pulau Jawa kepada Surawisesa. Maksudnya Surawisesa apa? Itu anaknya Prabu Siliwangi. Oh iya. Yang tadi punya benderanya begini. Tadi semua. Akan kembali yang setiap bendera itu ke atasnya Trisula, ke sininya Trisula. Jawa juga sama. Iya, sama. Seluruh dunia. Kan semua agama itu Trisula kok. Itu akan bangkit lagi. Silih Asah, Silih Asi, Silih Asu, Silih Wangi. Yang sekarang ini manusia sudah terdoktrin, gak sadar menjadi Dajjal. Kenapa disebut Dajjal? Bermata satu. Karena dia hanya memandang Allah itu ada dari sudut kebaikan. Padahal dia tidak sempurna memandang Allah itu pada sifat yang lain. Hanya yang dia sukai saja. Dia menolak yang dia tidak sukai. Dajjal. Tapi itulah setelah Dajjal akan turun Imam Mahdi. Maka tadi jangan cari-cari Imam Mahdi di luar. Tadi semua. Walaupun sekarang pun sudah ada Imam Mahdi. Nah ini Imam Mahdi juga yang memberikan hidayah, pencerah. Nggak usah, jangan terlalu diagung-agungkan sosoknya. Al-Mahdi itu ada pada setiap diri individu. Maka lihat dalam Thariqat Samaniyah. Ahad, Jatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Al-Mahdi, Khalifatullah. Jadi Al-Mahdi itu fi'il manusia yang sudah mendapatkan petunjuk. Al-Mahdi itu. Yang sudah bebas dari Dajjal. Sudah bersama dengan Isa. Abdullah ruhnya itu penuh kasih sayang, penyayang, pemaaf, semua. Sebetulnya akhirnya dia lahirlah kiamat orang itu tadi. Jadi diawali dengan mengeringnya Danau Tebrias, artinya menghilangnya kesadaran. Muncullah Yajuj wa Majuj karena dukhon di pikirannya, karena doktrin. Kabut di otaknya, itu kata lagu Ebit mah. Gitu. Kabut. Mengapakah engkau meliputi matahari? Nah, itu kan pekat. Nah, itu kan tadi saya tuh baca komen-komennya teman-teman yang live itu terharu gitu, pada rindu, pada seneng banget sama Abah gitu. Iya. Masya Allah. Terus setelah itu kan Ya'juj, kemudian akhirnya masuklah kita ke dalam setelah Ya'juj wa Ma'juj kepada Dajjal. Kan tadinya kiri kanan. Kan Dajjal itu mata satu, nolak kiri. Nerima kanan, nolak kiri. Akhirnya menuduhlah penyakit kulit, kafir, Hindu, murtad, semua. Penyakit kulit itu Pak ya? Penyakit kulit. Penyakit kulit. Tadi.
kurap. Maka di kita pun penyakit kulit kan, Iya, kurap, penyakit kadu kan kulit sih, gatel benar itu. tuh, benar, Dikit-dikit gatel, lihat orang beda agama gatel, lihat orang beda cara gatel. Padahal Tuhan sendiri di Quran itu ada dua istilah. Syariat itu satu, syara'a, mansakan, cara. Jadi jangan nyalahkan cara orang. Itu pun syariat. Ngertikan syariat bukan artikan syariat syara itu fikih. Fikih itu buatan siapa? Dan itu pun kalau Abah sudah buka nanti sejarahnya ternyata Imam Syafi'i pun dipitnah. Lah iya. Karena ini kan perjalanan ini 1500 tahun. Makanya kiamat 1500 tahun nanti. Bubar semua 2027 itu nanti. Maka Abah bilang, kenapa Abah proloh dari tahun 2025 sampai 27 itu untuk membawa, mengantarkan mereka masuk pada gerbang kesadaran baru. Oke. Tadi semua. Dan teman-teman, buat teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Yang pengen jumpa dengan Abah, nanti kita akan bongkar yang dalam-dalam semuanya. Ya, itu nanti kita akan mungkin banyak sekali teman-teman ya. Ratusan orang akan berkumpul bersama untuk ketemu sama Abah ya di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana untuk mempercepat kiamat 2027 ya Pak. Ya, karena kalau nggak nanti mereka akan panik. Betul. Nanti betul, yang kata betul. Abah yang akan banyak panik itu dari kalangan pesantren. Pesantren Pak. Oh iya, karena mereka itu beragama dengan dogma. Oke. Selama ini hanya tahu dari kitab gundul, kitab kuning yang dianggap sebuah kebenaran yang nanti akan terbuka faktanya. Siapa yang nyetak itu? Gitu tadi semua. Maka kenapa hari ini banyak kitab-kitab itu berseberangan dengan Al-Quran? Betul Mas Hendra. Inilah sebuah kekuatan dahsyat yang mencengkram manusia 500 tahun. Yang tadi seperti Habib itu 500 tahun, makanya bubar hari ini. Bubar sekarang Bubar. mereka. Iya. Karena udah 500 tahun. Jadi Habib itu bukan oleh siapapun, oleh dirinya sendiri, oleh kelakuannya sendiri. Yang akan akhirnya nggak sadar, aku malaikat tapi bertaring berdarah di sini. Iya, Saya ini malaikat tapi wajahnya Dracula kan gitu. Nah, itu hadis. Jadi yang membubarkan diri mereka lah diri mereka sendiri, akhlak mereka. Kakinya Habib yang gila tuh lebih mulia daripada 72 ulama. Iya kan? gitu tadi semua. Kan muncul sekarang. Iya. Nah, itulah. Tapi hari ini ya sudahlah. Karena kita pun tidak boleh membenci siapapun. Yes. Tapi inilah pelajaran yang ditujukan oleh Tuhan. Semua untuk kan diizinkan sama Tuhan. Betul. Ekspresi juga gitu kan. Betul. Maka bagi Abah nggak ada kebencian kepada mereka secara zati. Meskipun sudah rugi 1 miliar ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan itu pun atas kehendak Allah nggak? Mas Andra. Nah itu. Maka itulah kalau Abah memandang masyarakat selalu itu syariat dan hakikat. Ini yang paling aman dalam hidup, kata Abah. Kalau melihat orang, kebaikan dari orang, pandang syariat. Supaya kita bisa berterima kasih pada dia. Tapi kalau lihat kesalahan orang pada kita, pandang hakikat. Allah sedang mendidik saya. Wah itu ilmu bagus banget, sumpah. Iya. Tapi kalau kita yang sebaliknya kepada kita pun harus pandang kita syariat dan hakikat. Kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ketaatan, sholat, apapun lah judulnya, pandanglah hakikat. Allah yang sedang memberi saya kelakuan itu. Di pada saat saya berbuat salah kepada orang, pandang secara syariat. Supaya saya minta maaf dan beristighfar pada Allah. Itulah prinsip hidup saya selalu. Berbuat baik pada Allah, pada manusia, pandang hakikat. Berbuat jahat saya pada manusia, pandang syariat. Tapi perbuatan baik manusia pada saya pandang sebagai hakikat. Tapi perbuatan baik manusia pada saya pandang secara syariat. Indah kehidupan ini Mas Endra. Tadi. Oke, Bah, sebelum kita closing, Bah. Iya. Percaya siksa kubur nggak sih, Bah? Sama kan udah bilang. Kalau di kuburan itu ada disiksa, kasih Abah satu aja semua. Karena saya udah kenal Tuhan saya. Tadi semua. Yang menyiksa kubur itu siapa? Perbuatan diri kita sendiri. Dan ingat, siksa kubur itu bukan pada jasad yang dimayit. Ngapain iseng amat ditanya? Orang mati ditanya. Orang tuh nggak pakai akal kulinya, akal ma'asi wa'adi, nggak jalan itu. Karena tadi kembali lagi siksa kubur itu dari anggapan awal yang salah, Allahnya masih duduk di aras langit ketujuh. Dia ngutus malaikat azab yang akan bertanya, malaikat munkar. Padahal kita di dunia ini harus ngerti siapa Tuhan kita. Tadi.
Marrobuka, man nabiyuka, man ikhwanuka. Tadi. Tapi bener nanti ada pertanyaan kayak gitu? Ya sekarang. Sekarang, bukan nanti setelah mati? Bukan. Kan ini kuburannya tubuh. Kuburan. Jadi siksa kubur itu ada tapi dalam kehidupan. Kan tadi ibaratkan rambut dibelah 7. Maka lihat, saksikan setiap hari. Abah menyaksikan siksa kubur. Abah menyaksikan neraka. Tadi, maka Abah juga termasuk menyaksikan orang hukum kisos Allah dohirkan. Orang yang membunuh akan dibunuh. Itu kisos, Mas Hendra. Jadi Quran itu real. Orang menyakiti akan disakiti. Orang membantu akan dibantu. Karena tadi. Jadi manusia itu adalah yang menyiksa dirinya, ada perbuatan dirinya itu. Karena tidak selaras dengan hukum Tuhan. Kenapa di dalam surat As-Sam itu dijelaskan. Bagaimana datang waktu pagi. Bagaimana datang waktu malam. Dan semua tadi. Sampai nanti pertanyaan yang ke-7. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha. Sudah pasti untungnya. Tidak ada siksa kubur itu. Maka Allah jawab di surat Al-Imran kalau nggak salah. Wa syari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Berarti kalau gitu, kalau seandainya semua dunia ini surga, di mana nerakanya, Mas Hendra? Di mana siksa kuburnya? Siksa kubur itu kamu yang bikin. Kamu menyakiti, ya hari ini akan itulah siksa kubur. Karena kalau ngerti manusia itu jiwa. Jiwa itu tidak bisa disakiti kecuali pada jasa. Itulah banyak alasan juga kenapa kita diulang. Ilaihi marji'ukum jami'an. Manusia itu harus kembali pada Allah. Wa'dallahi haqqa. Tadi. Kemudian kata Allah summa yu'iduhu, dan kemudian diulang. Tadi. Untuk menerima siksa kubur. Tanaman baikmu akan kau panen. Kalau dulu membenci orang, ya sekarang siap-siaplah kamu. Jadi kalau tadi banyak tamu ke Abah, kenapa kamu sekarang ini disakiti? Bu, itulah perbuatan kamu. Saya menyaksikan tadi seorang ibu. Tapi saya dalam pandangan saya lihat dia bapak-bapak. Dalam pandangan Abah dia bapak-bapak? Bapak-bapak. Saya melihat kehidupan dia yang sebelumnya. Di past life-nya. Dan dia pun akhirnya melaku di belakangan. Kenapa Bah sekarang ini saya tertarik dengan perempuan? Ya Allah. Itu. Dia itu pekerjaannya terapis. Setiap saya terapis perempuan, dada saya bergetar. Karena dia udah punya anak 2. Ya. Itulah saya jelaskan ke dia. Bu, ibu itu baru reinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, ibu itu adalah laki-laki. Dan Abah sudah melihat tadi ibu. Ibu itu seorang yang berkumis. Tadi semua. Tadi semua. Bah, sebentar Bah. Ini karena relate banget dengan apa yang saya alami gitu ya. Jadi saya tuh punya kenalan. Iya. Dia sendiri juga sudah ngobrol sama saya gitu kan. Aku tuh nggak tahu Mas, dari kecil tuh ya kayak nggak tahu, feminin gitu. Feminin banget gitu. Kalau misalnya meninggal orang tua, ya banyak, saya pun juga ditinggal sama orang tua saya, bapak saya dari kecil, tapi saya juga normal-normal aja gitu. Dan dia tuh kayak nggak sama perempuan juga nggak begitu tertarik begitu. Nah, mungkin kejadian-kejadian seperti ini itu dipengaruhi oleh kehidupan dia sebelumnya atau bagaimana? Dan kalau misalnya dia juga pengen normal, maksudnya tuh pengen nggak kayak gitu. Ikut praktek saya tadi, menghapuskan karma yang tercatat wanaktubu maqaddamu wa asarohum. Karena kehidupan ini Mas Hendra akan diputarkan, dada kita ini kayak proyektor film Mas Hendra. Apa yang sudah tercatat di diri inilah besok yang akan terjadi, itu susah atau senang. Dari catatan-catatan kita, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lalu. Maka tadi, manusia itu, sampai Nabi berkata ada yang disiksa di neraka itu selama-lamanya. Karena dia lahir, tidur lagi. Lahir, tidur lagi. Dan Abah menyaksikan, orang yang sudah padahal udah ratusan ribuan kali reinkarnasi, tetap menderita. Bahkan akhirnya harus berpindah wujud Mas Hendra. Pada wujud yang bukan wujud manusia. Dan besok kalau Mas Hendra mau bicara reinkarnasi, Abah akan bahas secara kitab dari semua. Sip Bah, itu yang ditunggu teman-teman semua Bah. Quran begitu jelas menjelaskan itu. Rinci Quran itu. Kisahnya dilengkapi oleh Allah tentang itu. Termasuk juga Ashabul Kahfi itu. Itu jangan dikira. Nah itu karena akalnya nggak pakai akal kuli. Dia pikir tidur aja di gua 300 tahun. Coba. Terus dia keluar bawa uang. Ternyata uangnya sudah nggak berlaku. Iya. Karena rajanya sudah ganti.
tahunnya sudah jauh berubah. Itu kan sebetulnya berarti di mana? Masa di akhirat begitu, Mas Hendra? Coba kalau orang pakai akalnya yang jelas. Kan dia katanya udah tadi. Maksud di situ adalah tidur dalam atau mati, sama orang mati adalah tidur, orang tidur adalah orang mati. Artinya orang yang hidup tidak tersambung. Dia tidak punya kesadaran. Maka tadi konsep Abah STS. Sekarang ini persoalan manusia harus dikembalikan kesadarannya. Karena pada saat kesadarannya ada di tubuh, berarti kesadaran ruh. Kalau tubuhnya 100%, kesadaran si jiwa 0. Berarti kesadaran Allah 0. Dialah makhluk jasa di dunia ini. Berjalan dengan segala kesusahannya. Maka dia harus siap mematikan diri. Walaupun memang harus perlahan. Tidak mungkin sekaligus. Betul. Dan memang dunia ini seperti ini dikehendaki Tuhan. Maka tadi kenapa tasyakuran bagi agama apapun pakai tumpeng, Mas Hendra. Jadi tidak mungkin semuanya harus sadar sekaligus. Ya nggak rame. Inilah. Maka kenapa selalu dikerlambangkan gunung. Gunung itu kan kecil di atas, besar ke bawah. Tasyakuran nasi tumpeng. Ujungnya kecil, ke bawah besar. Artinya itulah yang disebutkan dengan kesadaran nafsu amaro harus naik pada nafsu lawama. Kepada mulhimah. Kepada mutmainnah, kepada roh dia, pada mar dia, sampailah kepada kamilah yang sampai di puncak itu sedikit. Maka tadi di candi Buddha itu kamadatu, artinya manusia dengan nafsu, semuanya hanya makhluk aja. Naiklah rupa datu, dia mentuhankan bentuk semuanya. Ingin mobil begini, ingin mobil semua, supaya manusia pun dituhankan. Ini rahib saya, ini pendeta saya, ini kiai saya, ini mursyid dalam wajah itu. Padahal kembali pada Tuhan itu naikkan kepada arupa datu. Maka pendeta Buddha itu dari bawah mulai begini, kemudian begini, kemudian begini, kemudian begini, kemudian di penghujungnya begini. Tadi semua kosong. Tapi inilah yang harus elemen ini harus dipahami. Ininya jari, jempol dan jari ini menyatu. Tapi 3 jari ini adalah orang kaya, agnia, pukoro, masakin. Setelah kamu begini, kosong. Maka semua patung itu di lantai atas itu mau arah timur, barat, begini semua. Tadi semua. Kalau di bawah kan kelihatan patung itu berbeda. Kapan kamu di barat, dia kemana menghadapnya. Kapan di timur, beda lagi. Naik lagi, begitu. Tapi kalau sampai di puncak, yaitu yang murtad tadi, tadi semua murni tauhid, semua sudah merdeka dari hukuman gonjang-ganjing hukum alam ini. Silakan dunia ini kayak apapun, sudah bahagia dia, sudah lepas di situ. Ya. Jadi tuh teman-teman semuanya, saya tuh begitu menikmati obrolan dengan Abah sore ini. Meskipun sekarang juga bareng sama semifinal Thailand Master ya. Ada apa nih? Ada main bola? Ada main bola Mas Hendra? Badminton. Oh iya. Kalau Kita mau nonton nanti badminton ada nih. aman, Bah. Kita nanti teman-teman yang mau kumpul bareng Abah Setu ya, supaya mempercepat ya kiamat 2027 tadi ya. Biar cepat Kita kiamatnya. akan belajar tentang sadar, tenang, senang, Iya. terus kemudian dipandu untuk menemukan titik Nur Muhammad, belajar fana juga ya, Bah ya. Betul. Terus kemudian tadi yang paling penting Karena menghapus tadi, karma, Bah. Karena satu menghapus karma itu penting, yang kedua menemukan di mana sih kelebihan kita. Karena kita ini Iya betul. limited edition, Mas Hendra. Makanya nggak ada manusia kan tadi walakad karomna bani, berarti kita datang ke dunia itu dengan maksud Allah nggak? Iya, Iya, bukan iya, kebetulan, iya. Betul. bukan nongol dari batu. Ada dalam rancangan Tuhan. Cuma kita nggak ngerti.